Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini majelis yang ke-33 dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita sudah sampai ke halaman 20. Masih dalam pembahasan Kitabul Fara'id. Bab berikutnya berkata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, Babul Asabat. Bab Asabah. Ya. Ada 7 pembahasan di dalam bab Asabah ini yang kita akan terangkan. Yang pertama, definisinya. Asabah secara bahasa dari sesuatu yang melilit, meliputi sesuatu. Iya. Jadi kalau dikatakan asabal qaumu birrajuli, itu artinya kaum tersebut telah meliputinya. Ya, telah mengelilinginya, telah mengepungnya. Dan sudah berlalu di pembahasan mengusap di atas al-khuffain bahwa imamah disebut apa? Al-fa'id. Iya. Karena itu di pembahasan warisan kerabat seseorang dikatakan asabah. Kerabat seseorang dikatakan apa? Dikatakan asabah. Baik. Jadi ini makna asabah secara bahasa. Adapun secara istilah, asabah itu man yarithu bighairi takdir. Adalah siapa yang mewarisi tanpa ada batasan. Jadi, kalau dia mewarisi tidak ada batasannya, maka itu disebut apa? Asabah. Ya, sudah berlalu ashabul fard, mereka mewarisi dengan batasan takdir sudah ditentukan. Ya, tidak bisa bertambah jual dalam masalah ar-rad dan tidak bisa berkurang kecuali kalau ada pembahasan aul di situ. Nah, itu di ashabul fard. Kalau di asabat, mereka ini mewarisi tanpa takdir. Ya, tanpa ada ukuran tentu. Karena mereka mewarisi seluruhnya. Kalau tidak ada pewaris kecuali mereka, kadang mewarisi sisa dari harta. Ya. Nah, akan kita terangkan. Ibnu Qudamah akan menjelaskan bagian dari asabah ini. Sebelum saya baca ucapan Ibnu Qudamah, saya ingin jelaskan bahwa asabah itu terbagi 3. Ada asabah bin nafs, ada asabah bil ghair, dan ada asabah ma'al ghair. Ini 3 jenis dari asabah. Iya, dan setiap dari 3 bagian asabah ini ada hukum-hukum tersendiri terkait dengannya. Adapun asabah bin nafs, ya, mereka adalah setiap laki-laki yang tidak ada antaranya dan antara si mayit perantara perempuan, kecuali suami. Baik. Ini asabah bin nafs, seperti ayah, kakek, anak, cucu, hawashi, saudara, paman, dan semisalnya. Baik. Nah, asabah bin nafs ini terbagi 2. Asabah bin nafs terbagi berapa? Terbagi 2. Ada yang asabah dengan nasab, dan ada yang asabah dengan sebab. Asabah secara nasab, dan ada asabah secara apa? Secara sebab. Kita mulai dengan nasab, karena ini yang paling banyaknya.
Iya. Asabah secara nasab yaitu setiap waris dari laki-laki. Kecuali suami. Iya. Kecuali suami dan saudara laki-laki yang seibu. Iya. Adapun selain dari itu, dari ahli waris, mereka masuk di dalam asabah apa? Bin nafs. Nah, kalau ditafsil mereka adalah ayah, kakek, anak, cucu laki-laki, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki saya dan seibu, saudara laki-laki yang seayah, anak saudara laki-laki yang seayah dan seibu, anak saudara laki-laki yang seayah saya, paman dari ayah dan ibu, ya paman untuk ayah saya, anak paman yang dari ayah dan ibu, dan anak paman dari ayah saya. Baik. Jadi kalau ingin mudah, ingat setiap yang mewarisi dari laki-laki, para pewaris laki-laki yang sudah kita bahas, semuanya masuk di dalam asabah bin nafs, kecuali dua saja, suami dan apa? Saudara laki-laki dari ibu. Baik. Ini asabah bin nasab. Asabah karena nasab. Dari asabah nafs. Ya. Hukum yang berkaitan dengan mereka, kalau mereka bersendirian, maka mereka akan mendapatkan seluruh apa? Seluruh harta. Ya, kalau ada ashabul fard bersama mereka, maka dimulai dulu dari ashabul fard, diberikan fardnya, bagiannya. Setelah itu lebihnya milik mereka. Ya. Itulah pembahasan asabah di dalam hadits alhiqul fara'id bi ahliha, fama baqi fahuwa li aula rajulin dzakar. Ikutkanlah faraid itu kepada ahlinya. Ya. Kepada pemiliknya. Apa yang tersisa maka itu untuk laki-laki dzakar yang terdekat. Jadi dimulai dulu dengan ashabul faraid, kemudian setelah diberikan fardnya maka lebihnya diberikan kepada siapa? Kepada ashabah ini. Baik. Kemudian hukum yang ketiga berkaitan dengan ashabah ini, apabila pemilik fard sudah diberi bagiannya ternyata habis dari warisan, maka ashabah gugur. Ashabah apa? Gugur. Kecuali anak laki-laki. Iya. Baik. Karena anak laki-laki kalau dia ada, ini tidak mungkin ya, semuanya habis, dan anak laki-laki tidak kebagian. Kemudian hukum yang keempat berkaitan dengan ashabah ini. Jadi hukum yang pertama tadi kalau bersendirian dapat apa? Seluruh harta. Yang kedua kalau ada fard, ada ashabah, dimulai dulu dari pemilik apa? Fard, kemudian ashabah. Hukum yang ketiga, kalau seluruh harta warisan habis, ashabah apa? Gugur. Pemilik fard sudah diberi yang habis, ashabahnya apa? Gugur. Berikutnya hukum yang keempat, kalau ashabah berkumpul sama-sama mewarisi, ya, mereka berkumpul sama-sama mewarisi. Ada beberapa orang ashabah di situ. Maka di sini dalam masalah siapa yang paling berhaknya, ya dilihat. Ya. Dilihat apakah dia sama dari sisi kedudukannya atau tidak. Dari sisi arahnya, asal nasabnya, derajatnya, kekuatannya atau tidak. Itu yang diperhitungkan. Kapan sama? Maka mereka bersyirikat di dalamnya. Pada harta itu. Pada harta yang lebih. Dan kapan berbeda? Dari sisi kekuatan. Ya, pada arah kedekatan nasab. Atau derajat. Atau kekuatannya. Kapan berbeda? Ini pembahasannya sudah berlalu di pembahasan apa? Pembahasan hajat. Sebagiannya akan digugurkan.
Baik. Selesai sudah asabah jenis yang pertama dari asabah apa? Bin nafs. Asabah jenis yang kedua dari asabah bin nafs ada asabah bis sabab. Asabah karena sebab. Iya. Asabah karena sebab. Yang dimaksud dengan asabah karena sebab ini adalah laki-laki dan perempuan yang membebaskan budak. Ya, jadi mereka mendapat sebagai asabah mewarisi tanpa batasan. Kenapa? Karena sebab mereka mewarisi. Apa sebab mereka membebaskan budak? Akan datang nanti karena ini berkaitan dengan pembahasan pembebasan budak, dan pembebasan budak itu ada keterkaitannya dengan warisan. Maka Ibnu Qudamah di akhir pembahasan faraid ini beliau bahas tentang masalah wala. Dan beliau panjang lebar ya berbicara tentang masalah budak. Iya. Baik. Jadi selesai sudah ya tentang asabah bin nafs. Jadi asabah bin nafs sekali lagi terbagi berapa? Terbagi dua. Ada asabah dengan sebab dan ada asabah dengan apa? Dengan nasab. Kemudian asabah yang kedua, asabah apa tadi yang kedua? Asabah bil ghair. Ya, adapun asabah bil ghair, ya, mereka ini jumlahnya ada 4. Yang pertama adalah ya, dan mereka ini pemilik bagian 1/2 dan 1/3. Ya, kalau ada pendampingnya di dalam mewarisi. Ini asabah bil ghair. Jadi dia dikatakan karena ada yang lainnya, maka dia pun menjadi asabah, mewarisi karena ada yang lainnya. Baik. Ada 3 ya. Yang pertama, anak kandung 1 atau lebih itu menjadi asabah karena adanya anak laki-laki 1 atau lebih. Jelas ya? Seorang meninggal misalnya, ditinggalkan anak perempuan. Si anak perempuan 1 orang dapat berapa? Dapat 1/2. Iya. Itu kalau tidak ada anak laki-laki. Tapi begitu ada anak laki-laki, dia tidak dapat 1/2. Berubah menjadi apa? Menjadi asabah. Akan mendapat berapa? Anak perempuan 1/2 dari bagian laki-laki. Kalau 2 anak perempuan, iya, berarti dia mewarisi berapa? 2/3 harta. Tapi begitu ada anak laki-laki, maka di sini dibagi menjadi berapa? Berubah dari ashabul fard berubah menjadi asabah. Ya, lidzakari mithlu habbil unthayain. Nah, ini yang pertama, anak perempuan, anak kandung perempuan 1 orang atau lebih itu menjadi asabah karena ada anak laki-laki 1 orang atau lebih. Yang kedua, ya, cucu perempuan anak laki-laki, cucu perempuan dari pihak anak laki-laki 1 orang atau lebih itu menjadi asabah karena ada cucu laki-laki dari pihak anak laki-laki 1 orang atau lebih. Ya. Baik, sekiranya ini jelas ya. Baik. Demikian pula yang ketiga adalah saudara perempuan syaqiqah yang seayah dan seibu. Ya. 1 orang atau lebih, maka dia mewarisi secara asabah kalau ada saudara laki-laki seayah seibu 1 orang atau lebih. Ada syaqiq 1 orang atau lebih. Baik. Jadi kalau misalnya dia 1 orang saja, saudara perempuan, tidak ada yang lainnya, maka saudara perempuan dapat berapa? Dapat 1/3. Ketika saudara perempuan misalnya 2, hanya 2 saja, saudara perempuan saya dan seibu dapat berapa? 2/3. Baik. Ketika ada saudara laki-lakinya, seayah dan seibu juga, maka di sini dia mewarisi berapa? Ya, sama, lidzakari mithlu habbil unthayain. Baik. Jelas ya? Maka dia berpindah dari mewarisi secara fard
menjadi mewarisi secara apa? Secara ta'sib. Iya. Baik, kemudian yang keempat dari asabah, semua akan dijelaskan Ibnu Qudamah ya, cuma saya ulas dulu supaya tersimpul, kita buat kesimpulan dulu, kemudian kita baca. Kemudian yang keempat adalah saudara perempuan yang seayah atau lebih, itu menjadi asabah karena adanya saudara laki-laki yang seayah, satu orang atau lebih. Baik. Ini asabah yang kedua. Asabah apa namanya ini? Asabah bil ghair. Jadi dia menjadi asabah bersama orang lain. Ya. Bersama orang lain. Jadi anak-anak perempuan ini, anak perempuan, saudara perempuan, asalnya dia mewaris secara fard. Begitu ada selainnya, ya. Maka dia menjadi apa? Menjadi asabah. Yang kedua, ada namanya yang ketiga. Yang ketiga, asabah bil ma'al ghair. Adalah asabah bersama al-ghair. Bersama yang lainnya. Iya. Jadi karena ada yang lain, maka dia menjadi asabah. Iya. Nah ini hanya dua jenis saja. Hanya dua golongan saja. Yang pertama saudara perempuan, seayah dan seibu. Dan yang kedua saudara perempuan yang seayah. Ya. Kalau ada anak-anak perempuan atau cucu-cucu apa? Perempuan. Ya. Cucu-cucu perempuan. Nah, jadi dia di situ menjadi asabah apa? Ma'al ghair. Ini dalilnya akan datang nanti disebut oleh penulis, ya di kisah Ibnu Mas'ud ya. Tentang Ibnu Mas'ud memberikan hukum ya bagi seorang yang meninggal itu, dia meninggalkan anak perempuan satu, cucu perempuan satu dari pihak anak laki-laki dan saudara perempuan yang seayah dan seibu. Jadi memang ini ma'al ghair hanya berkaitan dengan saudara perempuan yang seayah dan seibu atau saudara perempuan yang seayah saja. Maka Ibnu Mas'ud menetapkan bahwa anak perempuan dapat setengah, cucu perempuan dari pihak anak laki-laki dapat 1/6 sebagai penyempurna 2/3. Dan lebihnya diterima oleh siapa? Diterima oleh saudara perempuan yang seayah dan seibu. Kata lebihnya di situ, itu apa pembahasannya? Fard atau asabah? Pembahasan asabah. Sebab dia mewarisi dengan ta'sib. Baik. Jadi ini 3 jenis asabah. Setelah kita paham 3 jenis asabah ini secara global, sekarang kita baca keterangan Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, wahum, siapa asabah itu? Ibnu Qudamah terangkan. Wahum kullu dakarin. Dia setiap dakar. Iya. Setiap dakar. Setiap laki-laki. Nah. Jadi umumnya memang laki-laki semuanya ya. Di dalam masalah asabah, kecuali pada yang membebaskan itu. Iya. Dan juga berkaitan dengan anak-anak perempuan dan saudara-saudara perempuan. Baik. Kata beliau, wa hum kullu dzakarin yudli bi nafsihi aw bi dzakarin akhar. Ya. Asabah itu adalah setiap dzakar, setiap laki-laki. Nah ini asabah bin nafs ya yang beliau jelaskan di sini. Setiap laki-laki yudli bi nafsihi. Yang dia ini turun dengan sendirinya, secara langsung maksudnya. Aw bidzakarin akhar. Atau dengan laki-laki lain. Ya, dengan perantara. Seperti anak laki-laki. Dia pewaris dengan perantara ayah. Ya, begitu. Nah. Jadi ini asabah ya. Sudah berlalu, kita terangkan. Jadi kalau ini yang dimaksud dengan asabah, setiap laki-laki yang turun dengan sendirinya atau dengan laki-laki lainnya, maka masuk di dalamnya ayah, kakek, masuk di dalamnya anak, cucu ke bawah, masuk di dalamnya hawashi, saudara-saudara, paman, ya. Baik, dan mereka yang telah disebut di awal pembahasan tadi. Illa zauj, kecuali suami. Ya, karena suami ya sudah kita terangkan ya bahwa dia tidak masuk di sini. Nah,
Kemudian kata beliau wal mu'tiqatu wa asabatuha. Demikian pula dari asabah ada mu'tiqah dan asabah dia. Jadi perempuan yang membebaskan, walaupun dia perempuan bukan laki-laki, tapi dia masuk di asabah. Karena dia membebaskan budak. Ya. Demikian pula asabat dari perempuan yang membebaskan budak ini. Nah. Baik. Setelah menjelaskan ini, maka Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala menjelaskan rincian keberhakannya. Siapa yang paling berhak. Kata beliau wa ahaqquhum. Ya. Wa ahaqquhum bil mirati aqrabuhum. Yang paling berhak dari mereka ini, dari asaba bin nafs ini, ya, yang paling berhak di antara mereka yang mewarisi adalah yang paling dekatnya. Jadi ini kaidah umumnya ya. Bahwa yang paling dekatnya itu yang paling berhak. Karena memang di dalam haditsnya dikatakan fahuwa li aula rajulin dzakar. Kalimat aula di situ aqrab, li aqrab rajulin dzakar. Jadi yang dilihat adalah al-qurb, kedekatannya. Iya. Dan disimpulkan oleh al-fuqaha bahwa kedekatan itu secara berurut. Ya, pertama dari arah banua. Dari arah hubungan anak sebagai anak. Kemudian yang kedua dari arah abuwah. Dari arah keayahan. Kemudian dari arah akhuwah, dari arah persaudaraan. Kemudian yang keempat dari arah amuma, ya, sebagai paman. Kemudian wala, itu urutannya. Jadi yang paling kuat adalah anak. Ya, sebab dia bersambung langsung dengan si mayit, ya, anak ini, dan dia yang paling dekatnya. Karena itu dia yang paling didahulukan. Setelah itu abuwah, ayahnya. Setelah itu saudaranya. Setelah itu pamannya. Setelah itu wala, yang membebaskan. Kalau dia misalnya budak, dibebaskan. Nah. Baik. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa aqrabuhum al-ibn. Ini yang paling dekatnya. Adalah siapa? Anak laki-laki. Ya. Karena itu dalam Al-Quran dimulai dengan penyebutan anak. Tidak disebutkan yang lainnya dulu. Anak dulu. Yusikumullahu fi auladikum. Ya, walaupun masuk anak laki-laki dan perempuan, tapi subhanallah, Allah memulai dengan pembagian siapa? Anak dahulu. Iya. Tsumma ibnuhu wa in nazal. Kemudian anaknya lagi, walaupun turun, maksudnya cucu. Ya, walaupun turun ke bawah, cucu, cicit, ya, dan seterusnya ya. Kemudian kata beliau summal ab, kemudian ayah. Nah, kemudian ayah, sebab ini yang merupakan dasar sumber dari adanya si mayit. Dikata tanpa ayah, mayit ini tidak akan apa? Tidak akan lahir. Summa abuhu, kemudian ayahnya ayah, yaitu kakek. Wa in ala bimahdhid dhukur, malam yakun ikhwah. Ya. Kata beliau, kakek walaupun seterusnya, walaupun lebih tinggi ke atas. Ya. Malam yakun ikhwah. Apabila tidak ada ikhwah, tidak ada saudara bersama si kakek ini. Nah, dan ini tentunya ucapan Ibnu Qudamah di sini, ya, dibangun di atas pendapat beliau yang telah berlalu, bahwa si kakek ada keadaan yang kompat ya dalam warisan, yaitu kalau ada ikhwah, ada saudara seayah seibu dan saudara seayah mayit itu. Nah, tapi sudah kita terangkan ya bahwa yang kuatnya di keadaan itu kakek menggugurkan apa? Menggugurkan saudara. Jadi ada saudara pun tidak ada masalah menurut pendapat yang lebih kuat. Baik. Kemudian kata beliau, "Tsumma banul ab." Kemudian anak-anaknya ayah. Iya. Anak-anak ayah maksudnya siapa? Hah? Saudara kandung ya, saudara laki-laki yang seayah dan seibu, atau saudara laki-laki yang seayah saja. Iya. Saudara laki-laki yang seayah saja.
Baik. Tsumma banuhum, kemudian anak mereka. Nah, ini keponakan ya. Yaitu anak laki-lakinya siapa? Paman. Ya, afwan. Anak laki-lakinya saudara seayah dan seibu. Turun ke bawah. Ya. Kalau mereka punya anak laki-laki, maka turun ke bawah itu yang didahulukan setelah saudara laki-laki itu. Nah, baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa in nazalu, walaupun turun. Banul ab, thumma banul ab, thumma banuhum. Oh, saya ulangi tadi ya, tadi ayah ya, kakek. Setelah itu banul ab, saudara ya, saudara laki-laki. Thumma banuhum. Ya, dan anaknya lagi, anaknya saudara laki-laki. Baik. Wa in nazalu, walaupun turun. Thumma banul jad. Kemudian anak-anaknya siapa? Anak-anaknya kakek. Kalau anak-anaknya kakek berarti apa? Saudaranya siapa? Saudaranya ayah. Terhadap si mayit dia apa? Sebagai paman. Iya. Baik. Tsumma banuhum, kemudian anak-anak paman. Iya. Ini urutannya. Kata beliau wala hada, dibangun di atas urutan ini. Jadi ini urutannya menurut Ibnu Qudamah. Pertama banua, anak, kemudian abuwa, ayah, kemudian apa? Akhuwa, saudara, kemudian amuma, paman, dan belum disebut di sini, tapi yang kelima adalah apa? Wala. Itu yang kelima urutannya. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah berkata, wa ala hadza la yarithu banu abin a'la min bani abin adna minhu wa in nazalu. Dibangun di atas hal ini bahwa anak-anak ayah yang lebih tinggi itu tidak mewarisi bersama anak-anak ayah yang lebih rendah, yang lebih di bawahnya. Ya, karena ini sudah diterangkannya di pembahasan hajib kemarin. Kalau ada yang lebih dekat, didahulukan yang mana? Yang paling dekatnya. Dan ini tidak berlaku pada anak-anak ayah saja, berlaku juga pada anak. Kalau ada anak, ada cucu, ya, maka yang didahulukan adalah siapa? Anak, cucunya gugur. Ya. Ada kakek, ada ayah, ada kakek, maka kakek apa? Gugur karena ada ayah. Ya, ada paman dan ada anak paman apa? Gugur karena ada paman. Ada keponakan dan ada saudara laki-laki, saya dan seibu, maka keponakan apa? Gugur karena ada saudara laki-laki, saya dan seibu. Demikian seterusnya. Baik, kata beliau, wa aula kulli bani abin aqrabuhum ilaihi. Ya. Kemudian diberi kaidah di sini oleh Ibnu Qudamah. Kalau sudah turun kepada anak, ya maka yang paling berhaknya pada setiap anak ayah yang paling dekat kepadanya. Ya, ini yang diukur ke derajat ya. Nah, jadi anak itu derajat, cucu derajat. Ya, kalau ada anak, ada cucu, didahulukan anak dahulu sebelum apa? Sebelum cucu. Baik. Fa in istawat darajatuhum fa ulahum man kana li abawaini. Kalau seimbang kedudukannya, maka yang paling berhaknya adalah siapa yang berkaitan dengan ayah dan ibu. Ya. Siapa yang berkaitan dengan ayah dan apa? Ayah dan ibu. Nah, karena itu di masalah saudara laki-laki dan saudara laki-laki dan paman, ya. Kalau misalnya ada saudara laki-laki seayah dan seibu, dan ada saudara laki-laki yang seayah saja, didahulukan yang mana? Seayah dan seibu. Ada paman dari pihak ayah dan ibu, dan ada paman dari pihak ayah saja, yang dahulukan yang mana? Pihak ayah dan ibu. Ya, demikian pula anak. Ya. Baik. Demikian pula anak mereka itu sama ya. Ya kalau misalnya ada yang meninggal, ya tinggalkan seorang anak perempuan. Ya. Dia tinggalkan anak perempuan. Kemudian saudara perempuan yang seayah dan seibu. Dan saudara laki-laki yang seayah.
3 ya, perhatikan. Seorang meninggal, dia tinggalkan anak perempuan 1. Yang kedua saudara perempuan, seayah dan seibu. Yang ketiga saudara laki-laki, seayah saja. Anak perempuan berapa bagiannya? 1/2. Baik. Saudara perempuan seayah dan seibu bagiannya? Ini dua-duanya? Ya, bisa masuk ke dalam apa? Asabah ya. Cuman karena dia di sini, ya, saudara perempuan seayah dan seibu lebih kuat daripada saudara laki-laki yang seayah saja. Karena itu lebih dari harta diambil oleh saudara perempuan yang seayah dan seibu. Adapun saudara laki-laki yang seayah dia tidak dapat. Baik. Nah, kalau misalnya ada seorang yang meninggal, dia tinggalkan saudara laki-laki seayah. Ya. Dan anak laki-laki atau ya, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah dan seibu. Tidak paham mungkin antum yang kedua ini. Ya. Saya ulangi. Seorang meninggal dia tinggalkan seorang saudara laki-laki seayah. Dan dia tinggalkan cucu dari pihak saudara laki-laki seayah dan seibu. Ya, bukan cucu ya, keponakan. Ya, keponakan dari pihak apa? Saudara laki-laki seayah dan seibu. Yang dapat warisan di sini yang mana? Ya, saudara laki-laki yang seayah, sebab dia yang paling apa? Dekat. Adapun anak dari saudara laki-laki yang seayah dan seibu, dia di bawah. Ya, walaupun dia dari asal yang kuat, tapi karena derajatnya di bawah, didahulukan yang lebih tinggi apa? Derajatnya. Baik, ini aja kita memperjelas saja ya, sebenarnya sudah berlalu ini. Pembahasan haji. Ya, kemudian kata beliau, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa arba'atun minhum yu'assibuna akhwatihim wa yaktasimuna ma warithu lidzakar. Nah, ini penjelasan 4 asbab bil ghair di sini. Nah, ini bagian yang kedua dari asbab, yaitu asbab bil ghair. Dan di sini Ibnu Qudamah menyebutkan 4. Wa arba'atun minhum, ada 4 dari mereka, yu'assibuna akhwatihim. Mereka mentaksib saudara-saudara perempuan mereka. Ya, wa yaktasimuna ma warithu, dan mereka bagi nanti hasil warisannya dengan ketentuan lidzakari mithlu habdil unsayain. Laki-laki dapat 2 kali lipat bagian perempuan. Nah, kita sudah sebutkan ya 4 secara global di awal pembahasan. Sekarang Ibnu Qudamah merinci. Kata beliau, wahum, mereka al-ibnu wa ibnuhu. Ya. Mereka ini yang pertama adalah ibn dan ibnnya. Ya, anak dan anaknya anak, yaitu cucu. Wal akh minal abawaini. Ya. Dan saudara laki-laki minal abawaini, dari seayah dan seibu. Iya. Au minal ab, atau dari ayah saya. Atau dari ayah saya. Ya, saudara laki-laki dari pihak ayah saya. Ini sudah kita terangkan ya, bahwa mereka ini ya bersama anak-anak perempuan. Jadi kalau misalnya anak laki-laki dia bersama anak perempuannya menjadi apa? Asabah karena mereka. Demikian pula saudara perempuan, karena adanya anak laki-laki, saudara laki-laki seayah dan seibu ini atau seayah saja, mereka menjadi asabah. Ya. Ini sudah kita terangkan ya. Kemudian kata beliau, waman adahum yanfaridu ad-dzukuru bil miras. Selain daripada itu, ini kaidahnya, selain daripada 4 itu, ya. Nah, yang disebutkan 4 ya disebut di sini. Ibn, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki saya dan seibu, dan saudara laki-laki yang apa? Saya saja. Selain dari 4, apa kaidahnya? Ya. Yang faridud dukur bil miras. Maka laki-laki bersendirian dalam warisan. Kabanil ikhwa wal a'mam wa banihim. Ya.
Nah, jadi mereka mengambil warisan tanpa anak perempuan, yaitu anak-anaknya saudara laki-laki dan anak-anaknya paman. Dan anak-anaknya paman. Dan juga masuk ke anak-anak mereka juga. Ya, demikian pula baik. Ya. Jadi itu yang disebut ya. Jadi kalau misalnya ada anak dari anaknya saudara laki-laki. Iya. Jadi kalau ada anak dari anaknya saudara laki-laki. Apakah dia mewarisi bersama anak perempuan atau anak dari saudara perempuan? Ya. Dia ikutkan anak dari saudara perempuan, dia ikutkan? Jawabannya tidak. Itu maksudnya ya, bahwa yang dia ikutkan cuma ini saja. Yang 4. Selain daripada itu, kalau sudah dia keluar, maka mereka mewarisi sendiri. Ya, mereka mewarisi sendiri. Baik. Kemudian kata beliau, wa idam farad al-afaba warithal mala kullahu. Ya, ini konsekuensi seorang asabah. Dijelaskan di sini. Nah, jadi hukum asabah itu bagaimana? Kalau dia bersendirian, maka dia mewarisi seluruh harta. Ini hal yang pertama ya. Wa in kana ma'ahu du fardin budi abihi. Kalau bersama dia du fard, ada pemilik fard, dimulai dari pemilik fardnya. Ya, wa kana al-baqi lil asabah, dan lebihnya untuk asabah. Ya, lebihnya untuk asabah. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hiqul fara'id bi ahliha. Fababaki fali aula rajulin dzakar. Ikutkanlah faraid kepada ahlinya, apa yang tersisa maka itu untuk laki-laki zakar yang terdekat. Ya, selesai ya. Setelah itu Ibnu Qudamah berpindah menjelaskan tentang masalah musyarrakah atau disebut juga dengan masalah himariyah. Ya. Ada yang menyebut juga dengan masalah yammiyah. Ada beberapa nama ya. Nah, bagaimana itu musyarrakah? Ini istilah ya. Baik. Kata beliau, fa in kana zawjun wa ummun wa ikhwatun li ummin wa ikhwatun li abawaini falil zawjin nisf walil ummi sudus walil ikhwatu lil ummi thuluth wa yasqutu al ikhwatu lil abawaini wa tusamma al mushtaraka. Ini penyebutan Ibnu Qudamah dan disebut juga musyarrakah ya. Wal himariyah. Ya, disebut juga himariyah. Baik. Ini kejadian. Jadi ini ada yang mewarisi di sini suami, ya, seorang meninggal, dia tinggalkan suami, ya. Perhatikan, dia tinggalkan suami, ibu, saudara laki-laki seibu, dan saudara laki-laki yang seayah dan apa? Seibu. Baik. Bagaimana pembagiannya? Ibnu Qudamah terangkan. Untuk suami dia dapat berapa? 1/2. Jelas ya? Karena tidak ada anak di sini. Dan ibu dapat berapa? 1/6. Kenapa anda dapat 1/3 ibu? Karena ada saudara. Ya. Walil ikhwati lil as-thuluth. Bagi saudara laki-laki dia dapat berapa? 1/3. Ya. Dapat 1/3. Wa yasqutul ikhwa lil abawaini. Adapun ikhwa yang seayah dan seibu dia gugur. Ya, dia gugur. Jelas ya? Gugur. Tidak diberikan untuknya. Ini yang dipegang oleh sejumlah ulama pendapat ini. Ya. Dan pendapat inilah yang merupakan madhab Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kemudian dipegang oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan diucapkan oleh banyak sahabat. Nah, dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, ya, Syekh Shalih Al Fauzan, dan selainnya.
Baik. Ini disebut al-musyarrakah. Sebagian ulama yang berpendapat bahwa ikhwa seayah dan seibu tidak gugur. Tetapi mereka dimasukkan bersama ikhwa yang seibu. Jelas ya? Baik, tapi pendapat ini lemah ya. Karena di dalam Al-Quran hal tersebut tidak disebutkan. Kemudian juga menyelisih ketentuan dalam hadis, karena di dalam hadis dikatakan fama baki fali aula rajulin dzakar. Apa yang tersisa maka diberikan kepada dzakar yang terdekat. Jadi kalau kita tidak lakukan itu, kita tidak gugurkan, kita tidak terapkan hadis ini. Baik, kita tidak menerapkan hadis tersebut. Iya. Jadi ini pendapat kuat ya yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata beliau rahimahullah, kata beliau walau kana makanahum akhwat, andai kata tempat mereka itu digantikan oleh akhwat, saudara perempuan, maksudnya saudara perempuan yang seayah dan seibu, ya, tempat mereka ini siapa? Walau kana makanahum, mereka siapa? Al-ikhwah, saudara laki-laki seayah dan seibu ya, yang tadi gugur ya, di masalah al-musyarrakah atau di masalah himariyah. Nah, ya ini perlu saya terangkan kenapa dikatakan musyarrakah, sebab sebagian sahabat katanya mengikutkan mereka di dalamnya. Ikhwah yang asyiqqa ini, ikhwah saudara seayah dan seibu diikutkan di dalamnya, disyirikatkan. Karena itu dikatakan musyarrakah. Nah, dia menyebutkan bahwa sebabnya adalah Umar ditanya tentang ikhwah ini, asyiqqa ini, nah, maka Umar menjawab tidak ada. Tidak ada warisan. Setelah itu di tahun berikutnya ditanya lagi. Ya. Ada orang yang bertanya berkata, ya, wahai Amirul Mukminin, anggaplah ayah kami itu adalah himar. Ya. Jelas ya, anggaplah ayah kami adalah apa? Himar. Kemudian disebutkan masalahnya. Nah, karena itu dikatakan masalah apa? Himariyah. Nah, Umar di jawaban yang terakhir dia ikutkan masuk di dalamnya. Nah, dia ikutkan masuk di dalamnya. Tadi menyebut lainnya, karena itu dikatakan juga al-yanmiyah, karena dia berkata anggaplah ya kami itu batu yang dilemparkan ke laut. Ya, karena itu dikatakan yanmiyah. Nah, baik, itu penamaan-penamaan. Tapi yang dimaksud dengan masalah al-musyarrakah ini kejadiannya. Jadi kalau di dalam masalah ada suami, ada ibu, kemudian ada saudara laki-laki yang seibu, dan ada saudara laki-laki yang seayah dan seibu, maka yang mendapat warisan 3 saja. Saudara laki-laki yang seayah dan seibu gugur. Nah, si suami dapat setengah, si ibu dapat 1/6, dan lebihnya 1/3 adalah untuk saudara laki-laki yang seibu. Baik, sekarang kalau misalnya kejadiannya begini. Ada suami, ada ibu, ada saudara laki-laki seibu, kemudian ada saudara-saudara perempuan seayah dan seibu. Jadi yang keempat ini ganti ya. Menjadi saudara apa? Saudara perempuan seayah dan seibu. Jelas ya? Ya. Kalau dia ganti menjadi saudara perempuan seayah dan seibu, ya. Beberapa ya akhwat ini ya. Kalau dia sudah akhwat, saudara perempuan yang seayah dan seibu, kalau dia ada di situ, ya, dan tidak ada mu'assibnya, tidak ada yang mentaksib, dia dapat berapa bagiannya? Dapat berapa? Dapat 2/3. Saudara perempuan kalau dia sendiri dapat 1/3. Kalau dia 2 orang lebih dapat berapa? 2/3. Ya. Dapat berapa? 2/3. Jadi ini masalahnya kan lebih. Jelasnya bayangkan. Ya, jadi si suami dapat 1/2. Ya. Si ibu dapat berapa? 1/6. Ya. Si saudara laki-laki yang seibu dapat berapa? Dapat 1/3. Ya, kemudian masuk lagi saudara perempuan yang seayah dan seibu berapa? 2/3.
2/3. Maka akan lebih pembagiannya. Ya kan? Karena dia lebih. Ya, maka ini masalahnya harus ada aul di dalamnya. Karena itu kata Ibnu Qudamah, fakana lahunna as-sulusani. Maka saudara perempuan dan saya seibu ini akan mendapatkan bagian 2/3. Wa ta'ulu ila asyarah. Dan masalah yang tadinya dari 6, yang usul akar masalahnya dari 6, akhirnya diaul menjadi 10. Diaul menjadi berapa? Menjadi 10. Ya, dan ini satu-satunya di pembahasan warisan yang aulnya paling banyak. Dari 6 jadi berapa? Jadi 10. Ini satu-satunya di pembahasan apa? Warisan. Baik. Dan perhatikan ya, subhanallah. Ya, saudara laki-laki, seayah dan seibu gugur. Ya, tapi saudara perempuan seayah dan seibu apa? Tidak gugur, mewarisi. Nah inilah yang dikatakan. Ya, karena itu dikatakan masalah ini wa tusamma ummul furuh. Dikatakan umma al-furuh, induk telur-telur yang menetas. Ya, sebab ini rezeki nomblok namanya. Seakan-akan telurnya apa? Menetas semua. Ayamnya menjadi banyak sudah. Jelas ya? Kemudian setelah menjelaskan pembahasan ini, Ibnu Qudamah rahimahullahu taala ya berpindah menjelaskan pembahasan warisan khunsa. Ya. Nah ini sudah selesai sudah ya pembahasan asabah. Khunsa ini dia kadang diberikan bab khusus oleh para ulama. Tapi Ibnu Qudamah disambung di sini ya. Di sebagian buku ada pasal disebut sebagian buku. Cuma ini di cetakan yang kita pakai tidak langsung disambung. Ya, dan di apa-apa yang telah berlalu ada istilah-istilah yang saya belum terangkan. Sebenarnya sudah berlalu pembahasannya. Kadang pembahasan itu disebut dengan istilah. Seperti al-mu'addah kemarin, al-mu'addah. Kemudian istilah akh mubarak. Itu sebenarnya ada di contoh-contoh. Ya. Cuman kita tidak isyaratkan ya, nanti semakin banyak pembahasan yang dibahas. Ya. Ini kita membahas, menjelaskan sesuai dengan kadar yang disebut di dalam buku saya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, ya. Wa in kana al-waladu khunsa. Apabila anak yang lahir itu dia khunsa. Apa itu khunsa? Khunsa ini adalah anak yang berkumpul padanya alat laki-laki dan alat perempuan sekaligus. Ya. Jadi paham khunsa ini ya? Ya. Tapi ingat bukan waria. Ya, kalau waria itu satu saja alatnya. Cuman dia apa? Tabiatnya mirip. Nah, itu bukan khunsa namanya dalam bahasa Arab, namanya mukhannas. Ya. Jelas ya? Khunsa 2 macam. Sebagaimana waria juga 2 macam. Ya. Kalau waria ada yang laki-laki. Mirip perempuan. Karena memang dari asal penciptaannya. Tabiatnya begitu. Ya. Dipaksa pun dia nggak bisa untuk seperti laki-laki. Walaupun dipaksa. Walaupun dikasih ikut misalnya latihan militer. Dia nggak bisa. Karena memang dari asal penciptaan begitu. Nah, maka yang seperti ini, ya, mukhannas yang seperti ini dia enggak berdosa ya, sebab memang asal penciptaannya. Tapi yang berdosa itu yang ayat-ayat, yang hadits-hadits yang menjelaskan laknat laki-laki menyerupai perempuan, yaitu kalau dia laki-laki niru-niru siapa? Perempuan. Nah, ini yang kena laknat. Jelas ya? Baik, itu pun khunsa. Itu pun yang kepribadiannya dia cenderung mirip perempuan, gaya bicaranya, gerak-geriknya. Nah, itu hanya di dalam gaya bicara, gerak-gerik yang tidak bisa dia rubah saja. Adapun dalam pakaian dan semisal dengannya, maka harus sama laki-laki. Kalau dia apa? Laki-laki. Ya, kapan waria pakaian perempuan, maka ini dia akan kena laknat karena hal tersebut. Jelas ya? Baik, kalau khunsa ini seorang dia punya 2 alat sekaligus. Ya. Ada alat laki-lakinya dan ada apa? Alat perempuan.
Jelas ya? Nah, ini dibahas di pembahasan warisan. Ya. Dan ada kaitannya juga di pembahasan yang lainnya, di pembahasan hudud. Ya. Jelas ya? Kenapa? Di warisan dia mau diikutkan kemana? Pewaris perempuan atau pewaris laki-laki? Ya. Nah, ini kaitan pembahasannya. Karena itu dibahas oleh para ulama di sini. Dan para ulama membagi khunsa itu menjadi dua. Khunsa terbagi dua. Ada khunsa ghairu muskil dan ada khunsa muskil. Ya. Ada khunsa yang tidak muskil, tidak rumit, ya, urusannya gampang. Dan ada khunsa yang apa? Yang urusannya rumit. Ya. Khunsa yang urusannya tidak rumit, yang gampang itu, ya, dia punya dua alat. Tapi ketika buang air kecil, satu saja yang terpakai. Jelas ya? Maka dia dihitung pada apa yang terpakai saja misalnya. Iya. Baik. Ini tidak muskil. Tidak ada masalah. Ya. Dan begitu terjadi pertumbuhan juga, tabiatnya satu saja tabiatnya. Ya. Kemudian kondisi badannya satu saja, mirip laki-laki atau mirip perempuan. Maka ini walaupun dia punya dua alat, tapi karena tabiatnya kepada salah satu dari sudah jelas ke salah satunya, maka kalau dia kebanyakannya ke laki-laki, dia dihitung apa? Laki-laki. Perempuan dihitung perempuan. Ini memang dikatakan muskil. Hanya saja dia punya kelebihan daging tambahan saja. Nah, itu saja yang dimasalahkan. Jelas ya? Dia punya dua alat. Maka ini yang seperti ini tidak ada masalah. Kalau dia laki-laki dihitung apa? Laki-laki. Perempuan dihitung perempuan. Yang dibahas di sini oleh Ibnu Qudamah yang khunsa, apa namanya? Khunsa yang muskil. Khunsa yang muskil. Ya. Ketika kencing, dua-duanya bisa kencing. Ya. Jelas ya? Kemudian masalah apa namanya pertumbuhannya, ya ada tidak jelas antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini bentuknya banyak sebenarnya. Bentuknya banyak. Ya. Di antara yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini ukuran kencingnya ya. Dia kencing dengan dua alat sekaligus. Nah, ini muskil. Nah, baik. Ada juga yang menyebutkan dari muskil dia punya jalur keluar satu saja, jalur keluarnya. Nah, itu keluar untuk kencing, buang air besarnya, di situ semuanya keluarnya, cuma satu. Jelas ya? Ini sudah disebut oleh al-fuqaha, terjadi berarti. Sudah. Kalau antum tidak pernah dengar di masa ini, ya berarti ketinggalan zaman saja. Ya. Baik. Kemudian ada orang yang punya dubur saja. Ya. Dia punya satu dubur tersendiri saja. Dari situ keluar kencingnya juga. Tidak ada kemaluan sama sekali. Nah, ini muskil juga. Jelas ya? Dan bahkan disebutkan oleh sebagian fuqaha, ada orang yang tidak ada lubangnya sama sekali. Iya. Tidak ada lubang depan, tidak ada lubang apa? Belakang. Jadi bagaimana hidupnya orang seperti ini? Ya. Kalau dahulu itu disebutkan dia untuk urusan-urusannya, apa yang dia makan, itu dia keluarkan lewat mulutnya. Kalau misalnya ada hal yang tidak diperlukan, dimuntahkan dari mulutnya. Dan yang lainnya di jasadnya itu keluar apa namanya air-air, titikan air dari sebagian jasadnya. Nah, ini juga masuk ke dalam apa? Hukum muskil. Sebab mau dihukumi apa? Laki-laki atau perempuan? Ya. Ini hukumnya apa? Muskil ya. Baik. Kalau terjadi seperti ini, apa yang dilakukan? Nah, ini yang dibahas oleh Ibnu Qudamah di sini. Kata beliau, "Wa idza kana al-waladu khunsa u'tubira bima yalihi." Apabila anak itu khunsa, maka yang u'tubira bi baulihi, maka yang diukur adalah kencingnya. Iya, ini ukuran Ibnu Qudamah ya. Karena didefinisikan memang khunsa memiliki dua alat. Kata beliau, fa imbala min dzakarihi fa huwa rajul. Iya. Kalau dia kencing dari dakarnya, maka itu dihitung apa? Laki-laki. Ya, kalau dia kencing dari wa imbala min farjihi
Fahuwa imra'ah. Kalau dia kencing dari kemaluannya, maka itu perempuan. Jelas ya? Nah, kalau sudah seperti itu jelas. Laki-laki, dardaka berarti laki-laki. Kalau dia kencing dari farj, dari kemaluan, berarti perempuan. Nah, tapi wa imbala bainahuma wastawaya. Tapi kalau dia kencing dua-duanya dan seimbang, ya kalau misalnya dia kencing dari dakar saja, kadang-kadang kencing dari kemaluan juga, kadang-kadang, maka asalnya yang dihukum kebanyakan yang diambil, dihitung laki-laki. Kan begitu. Tapi ini kalau dia seimbang antara keduanya, maka inilah yang disebut oleh Ibnu Qudamah, ini muskil namanya, fahuwa muskil. Ya. Baik, kalau dia muskil seperti ini, apa ketentuannya? Nah, kata Ibnu Qudamah, lahu nisfu mirasi dzakarin wa nisfu mirasi unsa. Ya, ketentuannya dia dapat setengah warisannya laki-laki dan setengah warisannya apa? Perempuan. Ya. Nah, ini pendapat Ibnu Qudamah ini insyaallah pendapat kebanyakan ulama. Nah, ini yang paling adilnya. Ada sebagian ulama berkata bahwa diambil yang tersedikit dari dua warisan. Jadi dia bandingkan kalau laki-laki, perempuan, mewarisi misalnya, dia ukur dua-duanya, dia lihat yang paling sedikitnya yang mana itu yang diambil. Tapi ucapan Ibnu Qudamah di sini lebih kuat. Sebab itulah dia lebih mendekati apa? Keadilan. Dia sebagiannya laki-laki dan sebagiannya apa? Sebagiannya perempuan. Iya. Sebagiannya laki-laki dan sebagiannya perempuan. Baik. Jadi kalau misalnya seorang meninggal, dia tinggalkan dua anak perempuan, dan salah satunya adalah khunsa muskil. Ya. Salah satunya adalah apa? Khunsa muskil. Maka di sini bagaimana cara menghitungnya? Ya, jadi dihitung dari dua masalah. Khunsa muskil ini kita bahasakan masalahnya begini. Akan dibentuk jadi dua masalah. Seorang perempuan meninggal, dia tinggalkan anak perempuan satu dan anak laki-laki satu. Kemudian masalah yang keduanya, dia meninggalkan anak perempuan dua sekaligus. Jadi dihitung laki-laki, dihitung apa? Ya, perempuan. Baik. Jadi kalau dia dihitung anak laki-laki, bagiannya anak laki-laki 2 kali lipat bagian apa? Perempuan. Kalau dia dihitung dari anak perempuan, ya. Kalau dia dihitung dari anak perempuan, maka dia mendapatkan berapa? Dia mendapatkan berapa? Mendapatkan jatah yang apa? Seimbang ya. Karena sama-sama apa? Anak perempuan. Jadi bagi dua. Ya. Dan ini nggak ada lagi yang lainnya. Karena itu mereka dapat harta di sini secara lengkap. Karena nggak ada lagi yang lain. Baik. Sekarang kita lihat. Jadi kalau sudah dibagi menjadi dua, nanti kita setelah itu baru dibagi lagi. Jadi dilihat dulu. Yang pertama baginya sama, seimbang. Yang kedua 2-1. Ya. Maka harta itu dianggap menjadi 5 bagian. Menjadi 5 bagian. Untuk untuk bagian anak perempuan, ya, dihitung dia dianggap sebagai anak laki-laki dia dapat 3. Kalau dia sebagai anak dia dianggap sebagai khunsa atau sebagai anak perempuan dia dapat 2. Baik. Jadi demikian yang menghitungnya secara umum. Dibagi dulu menjadi 2 masalahnya. 1 hitungan laki-laki dan 1 hitungan apa? Hitungan perempuan. Nah, selesai ya berkaitan dengan masalah hitungannya. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa kadzalikal hukmu fi diyatihi wa jurhihi wa ghairihima. Demikian pula hukum dalam diyahnya.
Demikian pula hukum dalam apa? Dalam diyahnya. Ya. Jadi kalau misalnya dia melakukan tidak kepada orang. Nah, dia patahkan misalnya tangan orang. Maka dia menanggung dia. Jelas ya? Kalau dia laki-laki, 1 ya penuh. Kalau dia perempuan, setengah dari dia apa? Laki-laki dihitung kemana? Nah, diambil setengah-setengah. Ya, diambil apa? Setengah-setengah. Baik. Ya, dia tidak bayar dia penuh. Ya, tapi dia bayar 7,5 dari dia tersebut. Baik. Demikian pula kalau dia melukai. Ya, ada di pembahasan jirah nanti ya. Tentang berapa kewajibannya di dalam dia. Wa ghairihima, dan semisal dengan itu. Baik, ini hukumnya ya. Berkaitan dengan khunsa ini. Kemudian bagaimana dengan nikahnya? Kalau khunsanya muskil, ya. Kata Ibnu Qudamah, wala yunkahu bihalin. Ya, tidak boleh sama sekali dinikahi. Ya, kenapa? Mau dinikahi bagaimana? Ya, kalau dinikahi dia sebagai laki-laki misalnya, perempuan menikahinya sebagai laki-laki, dia juga ada perempuannya. Ya, laki-laki menikahinya sebagai perempuan, dia juga ada apa? Laki-lakinya. Karena itu Ibnu Qudamah katakan dia tidak menikah bihal sama sekali. Dia tidak boleh menikah. Baik. Karena ini tidak syah dia laki-laki atau apa? Perempuan. Ya, karena di syarat nikah harus ada sepasang ya, laki-laki dan apa? Perempuan. Nah ini tidak bisa ditentukan. Ya, dia semisal atau sepasang, nggak paham kita. Baik. Selesai sudah pembahasan asaba ini. Kemudian penulis berpindah menjelaskan tentang dawil arham.